Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan saya Fatam Syari sebagai moderator dari kelompok 1 yang kebetulan mendapatkan tema yang akan dibacakan selanjutnya. Mungkin kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama ini ada Agung Pratama, ada Alsa Saraputri, ada Aulidan Halis, saya Fatam Syari, Catherine Grace, ada Maharani, ada Mas Ayu Kamila, ada Muhammad Elmi, Muhammad Rizky Rusmadinata, ada Nurisyana Husna, ada Rais Sabri Anas Armin, ada Riki Arya Wirayuda, Saima Arifia, Salma Dwikansa, dan Visilia Isya Utami. Mungkin boleh di next slide, operator. Oke. Baiklah, ini untuk kasus yang kami dapat itu ada case of GM and the others vs the Republic of Moldova. Mungkin kami akan membacakan kasus posisinya, mungkin akan dibacakan oleh saudara Muhammad Helmi. Mungkin di next slide. Oke, silakan Muhammad Helmi. Kasus posisi. Pemohon pertama GM dan pemohon kedua TM lahir pada tahun 1984. Pemohon ketiga MP lahir pada tahun 1973. Pemohon pertama GM dan pemohon kedua TM lahir pada tahun 1984. Pemohon ketiga MP lahir pada tahun 1973. Para pemohon diwakili oleh Miss V. Gasitoy, seorang pengacara yang berpraktik di Cisanau. Para pemohon diwakili oleh Miss Gasitoy, seorang pengacara yang berpraktik di Cisanau. Dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh agen mereka, Mr. O. Otari. Oke, baiklah. Mungkin tadi telah dibacakan kasus posisi dari kasus yang kami dapat. Mungkin selanjutnya akan dibacakan pada gugatan tersebut. Itu ada pemohon pertama itu akan dibacakan oleh saudari Nur Isana Husna. Kepada Anya, disilakan. Baiklah, untuk pemohon pertama yaitu yang tinggal di Suaka Balti dari 2002 hingga 2013 dan menderita gangguan mental sedang atau retard mental medium. Menurutnya, dia hamil setelah diperkosa oleh FS pada bulan November 2003 oleh dokter di rumah sakit jiwa. Setelah mengetahui bahwa pemohon pertama hamil antara 17 hingga 18 minggu, pemohon pertama dikirimkan ke rumah sakit bersalin Balti agar kehamilannya dihentikan. Menurut pemohon pertama, dia menolak untuk minum obat yang diresepkan selama beberapa hari. Lalu, pada 5 Desember 2003, ia dipaksa untuk melakukan aborsi oleh amniotomi. Keesokan harinya, pemohon melahirkan seorang bayi laki-laki dan menjalani kuretase di bawah anestesi. Lalu pada 1 April 2014, pemohon pertama menjalani pemeriksaan medis ginekologi yang menyatakan bahwa pemohon pertama menderita pembentukan hyperechoic di rongga serviks, yaitu dokter sebagai alat kontrasepsi intrauterin. Dokter menyimpulkan bahwa perangkat itu pasti telah tertanam di dinding rahim atau tidak sama sekali. Kemudian dokter merekomendasikan pemeriksaan USG tambahan. Sampai saat ini pemohon pertama diketahui belum memiliki anak lain. Oke, mungkin itu tadi telah dibacakan oleh saudari Anya tentang kedudukan pemohon pertama. Mungkin di next slide lagi, operator. Ya, ini ada pemohon kedua, mungkin akan dibacakan oleh saudara Audrian. Mungkin saudara Audrian, disilakan. Baiklah, untuk pemohon kedua telah tinggal di Suaka Balti sejak 2001. Pada 22 November 2007, para dokter di rumah sakit jiwa mengetahui bahwa dia hamil 7 minggu. 5 hari kemudian, pemohon kedua dirawat di rumah sakit bersalin Balti dan menjalani aborsi medis dan kuretase. Pemohon kedua dipulangkan keesokan harinya. Salinan berkas medis pemohon kedua yang diserahkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemohon kedua hamil 7-8 minggu dan menderita gangguan mental. Pemohon kedua telah dirawat di rumah sakit dengan pendarahan vagina dan sakit perut serta keguguran spontan. Menurut pemohon, pada tahun 2014 selama pemeriksaan kesehatan dokter mengekstrak alat kontrasepsi intrauterin yang diyakini pemohon pasti dimasukkan setelah aborsi. Pada saat mengajukan tuntutan Dui tahun 2015, pemohon kedua tidak memiliki anak lain. Oke, mungkin tadi sudah dibacakan kedudukan pemohon kedua yang dibacakan oleh saudara Audrian. Mungkin next boleh.
Ya, ini ada kedudukan pemohon ketiga itu yang akan dibacakan oleh Saudari Alsa. Saudari Alsa, silakan. Pemohon ketiga adalah residen di Suaka Balti dari tahun 1988 hingga 1998, dan kemudian dari tahun 2009 dan seterusnya. Menurut pemohon ketiga, pada tahun 1998, ia hamil setelah diperkosa oleh FS dan menjadi sasaran aborsi paksa karena dia mengeluh tentang peristiwa ini. Dia dipindahkan pada 10 Agustus 1998 ke rumah sakit jiwa lain. Dia belum memiliki anak lain dan menyerahkan bahwa alat kontrasepsi intrauterin telah ditanamkan di rahimnya. Pemerintah mengajukan bahwa tidak ada catatan medis dari dugaan kehamilan pemohon atau intervensi medis apapun di rumah sakit bersalin Balti. Oke, mungkin itu tadi sudah dibacakan dari kedudukan pemohon pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin langsung ke dasar hukumnya saja. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin ini ada hukum domestiknya dulu yang akan dibacakan oleh Saudara Riki dan Saudari Maharani ya. Mungkin yang pertama kepada Saudari Riki, disilakan. Baik, hukum domestik yang pertama yaitu ada KUHP Republik Moldova yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 825 pada pasal 151 ayat 1, 2B, 2I, pasal 152 ayat 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, pasal 160 ayat 1, dan pasal 213. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, Undang-Undang Nomor 411 tanggal 28 Maret tahun 1225 tentang perlindungan kesehatan, pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4, 7, pasal 32 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1402 tanggal 16 Desember 1227 tentang bantuan psikiatri yang berganti nama pada tahun 2008 menjadi tentang kesehatan mental. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 185 tanggal 24 Mei 2001 tentang perlindungan kesehatan reproduksi dan keluarga berenoana pasal 5 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yang kelima, Undang-Undang Nomor 263 tanggal 27 Oktober 2005 tentang hak dan tanggung jawab pasien pasal 13 ayat 1, 2, 3, dan 8. Oke, mungkin boleh di next slide lagi, operator, mungkin boleh di next slide. Ya, tadi sudah kita bahas tentang hukum domestiknya ya teman-teman. Mungkin akan kita bacakan lagi terkait hukum internasionalnya, mungkin yang akan dibacakan oleh Saudari Salma dan Saudari Kamila ya. Silakan mungkin dari Saudari Salma. Hukum internasional yang pertama adalah Rekomendasi Umum Nomor 19, Kekerasan terhadap Perempuan yang diadopsi pada tahun 1992 oleh Komite PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW. Yang kedua, Rekomendasi Umum Nomor 35 yang diadopsi pada tahun 2017, Dokumen PBB.CC-GC-35. Yang ketiga, Pengamatan penutup CEDAW tentang gabungan laporan periodik keempat dan kelima Republik Moldova, dokumen PBB.CEDAW-MDA-CO-4-5, 29 Oktober 2013. Baik, 4. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006 atau dokumen PBB /A/RES/61/106 ditandatangani dan diratifikasi oleh Republik Moldova masing-masing pada tanggal 30 Maret 2007 dan 21 September 2010. Kelima, bagian yang relevan dari laporan pelapor khusus PBB tentang kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Magdalena Sepulveda Carmona, tentang misinya ke Republik Moldova 8-14 September 2013. Oke, mungkin ya boleh di next slide. Oke, mungkin langsung saja Saudara Agung.
yang membacakan tentang hukum internasional selanjutnya? Baik, yang keenam ada komentar umum nomor 3 2016 tentang perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas yang diadopsi oleh Komite PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas pada 25 November 2016. Dokumen PBB CRPD-C-GC-3. Yang ketujuh ada relawan dari Komite PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas menyimpulkan pengamatan pada laporan awal Republik Moldova, dokumen PBB CRPD-C-MDA-CO-1, 18 Mei 2017. Yang ke-8, relawan dari laporan pelapor khusus tentang hak-hak penyandang disabilitas, Catalina de Bandas Aguilar, kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak anak perempuan dan perempuan muda penyandang cacat, dokumen PBB-A-72-133, 14 Juli 2017. Oke, mungkin tadi sudah kita dengar ya teman-teman, baik terkait dari kedudukan pemohon pertama, kedua, dan ketiga, terkait dengan hukum yang digunakan seperti hukum domestik dan hukum internasional. Mungkin kita selanjutnya akan lihat saja terkait bagaimana sih proses pemidanaan di negara tersebut, mungkin yang akan dibacakan oleh Saudari Catherine dan Saudara Rais. Tetapi mungkin langsung saja ke pertama itu Saudari Catherine, silakan. Baiklah, proses pemidanaan. Pada tanggal 19 April 2014, para pemohon mengajukan pengaduan pidana dengan pasal 8 konvensi. Pada tanggal 12 Mei 2014, polisi menyatakan surat bahwa aborsi mereka sah di mata hukum. Pada tanggal 16 Juni 2014, jaksa menolak proses pidana dikarenakan menemukan bahwa tidak adanya unsur kejahatan aborsi secara ilegal atau sterilisasi beda ilegal. Jaksa menyimpulkan bahwa kehamilan pemohon pertama dan kedua telah sesuai hukum dan atas persetujuan mereka sendiri. Sedangkan pemohon ketiga tidak ada rekam medis dan tidak pernah hamil dan para pemohon belum disterilkan. Pemerintah memberikan beberapa pernyataan para saksi pada pengadilan yang telah dibuat pada bulan Mei sampai Juli 2014. Para pemohon mengajukan banding terhadap keputusan jaksa dengan alasan pemohon pertama tidak menyetujui aborsi. Pada tanggal 14 Juli 2014, jaksa penuntut umum menguatkan banding para pemohon dan meminta penyelidikan tambahan. Oke, mungkin baiklah, proses pemidanaan. Boleh langsung saja, Rais. Oke, baiklah, terima kasih. Pada tanggal 1 Oktober 2014, jaksa sekali lagi menolak untuk memulai proses pidana dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Pada tanggal 5 Desember 2014, Hakim Penyelidik Balti menguatkan banding para pemohon dan mengirimkan kasus tersebut untuk verifikasi. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2015, jaksa sekali lagi menolak untuk memulai proses pidana. Dan pada tanggal 21 September 2015, Hakim Penyelidik Balti menguatkan banding para pemohon terhadap keputusan jaksa penuntut dan mengirimkan kasus tersebut untuk penyelidikan tambahan. Jaksa membuka kembali kasus ini dan memerintahkan pendapat ahli mengenai keabsahan keputusan medis untuk mengakhiri kehamilan pemohon pertama dan kedua. Memeriksa berkas medis pemohon pertama pada tanggal 4 November 2016. Pada 3 Januari 2017, jaksa sekali lagi menolak untuk melakukan proses pidana dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Oke, baiklah, tadi telah kita dengarkan mungkin dari Catherine dan Rais. Mungkin next slide lagi akan dibacakan oleh Saudari Fisil. Pada Saudari Fisil, disilakan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada 19 November 2019, FS akhirnya dihukum karena memperkosa total 16 perempuan penghuni Suaka Balti, termasuk ketiga pemohon. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar 70.000 lei Moldova atau MDL setara dengan 3.570 euro kepada pemohon pertama dan MDL 50.000 atau setara dengan 2.550 euro, masing-masing kepada pemohon kedua dan ketiga. Putusan akhir mengutip dua pernyataan saksi yang menyebutkan kehamilan pemohon ketiga dan rujukannya ke rumah sakit bersalin Balti agar kehamilannya dihentikan. Selain itu, seorang anggota staf mengutip kasus penduduk lain di rumah sakit jiwa yang hamil setelah seorang anggota
setelah diperkosa oleh FS dan yang terpaksa mengakhiri kehamilannya. Dia menyampaikan bahwa penduduk perempuan diizinkan untuk tinggal bersama laki-laki dengan syarat mereka tidak hamil. Oke, mungkin tadi telah kita dengarkan ya teman-teman terkait proses pemidanaan yang berlaku di negara ini. Tadi yang sudah dijelasin sama teman kita, ada Catherine, Rai, sama Fisil. Ya mungkin kita bakal tahu lagi nih gimana sih putusan akhir terkait kasus yang kita bahas pada hari ini. Mungkin akan dibacakan oleh yang pertama itu ada Rusman dan Saima. Mungkin langsung ke Rusman terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi hasil putusan akhirnya adalah European Court of Human Rights mengeluarkan putusan dalam bahasa Inggris dan diberitahukan secara tertulis pada 22 November 2022 sesuai dengan aturan 77, 2 dan 3 dari aturan pengadilan. Yang pertama, bergabung dengan manfaat keberatan awal pemerintah mengenai tidak habisnya solusi domestik dan menolaknya. Yang kedua, menyatakan permohonan dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 3 konvensi dalam anggota tubuh proseduralnya sehubungan dengan aborsi paksa dan kontrasepsi paksa sehubungan dengan ketiga pemohon. Keempat, menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 3 konvensi dalam anggota tubuh substantifnya sehubungan dengan aborsi paksa sehubungan dengan ketiga pemohon dan mengenai kontrasepsi paksa sehubungan dengan pemohon pertama. Lalu yang kelima, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap pasal 5 konvensi dalam anggota tubuh substantifnya sehubungan dengan kontrasepsi paksa sehubungan dengan pemohon kedua dan ketiga. Oke, mungkin langsung saja di next. Oke, ini udah ya. Tadi mungkin akan dibacakan oleh teman kita nih, Saimah. Boleh banget Saimah, langsung saja. Baik, yang pertama memegang bahwa negara termohon harus membayar para pemohon dalam waktu 3 bulan sejak tanggal putusan menjadi final sesuai dengan pasal 44 dan 2 konvensi. Jumlah berikut untuk dikonversi ke dalam mata uang negara termohon dengan tarif yang berlaku pada tanggal penyelesaian, 30.000 euro. Ditambah pajak apapun yang mungkin dikenakan sehubungan dengan kerusakan non-uang pada pemohon pertama. Yang kedua, 25.000 euro ditambah pajak apapun yang mungkin dikenakan, sehubungan dengan kerusakan non-uang masing-masing kepada pemohon kedua ketiga. Yang terakhir, 5.000 euro ditambah pajak apapun yang mungkin dikenakan kepada pemohon, sehubungan dengan biaya dan pengeluaran bersama kepada semua pemohon untuk dibayarkan ke rekening bank perwakilan mereka. Yang B, bahwa sejak berakhirnya 3 bulan yang disebutkan di atas, sampai penyelesaian bunga sederhana harus dibayarkan pada jumlah di atas, pada tingkat yang sama dengan tingkat pinjaman marginal Bank Sentral Eropa selama periode default ditambah 3 poin persentase. Yang terakhir, menolak sisa tuntutan pemohon untuk kepuasan yang adil. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi udah kita dengerin ya teman-teman terkait dari kedudukan pemohon pertama, kedua, dan ketiga, dasar hukum yang diberlakukan, dan juga hasil putusan akhir nih. Jadi menurut teman-teman nih, mungkin kita langsung tanya satu-satu aja mungkin ya, mungkin salah satu aja nih untuk menghemat waktu ya. Ya, mungkin menurut teman-teman nih dari kita baca yang tadi terkait kasus yang tadi gitu ya. Gimana nih putusan akhirnya nih menurut teman-teman, apakah udah setimpal nih terkait dengan korban yang telah dilakukan terhadap korban ini, apakah udah setimpal ataukah belum? Mungkin aku mau nanya Anya nih yang sudah on mic, mungkin Anya. Gimana menurut Anya tanggapannya terkait kasus ini menurut Anya pribadi aja, nggak apa-apa. Ya, halo Anya. Atau itu nge-freeze ya? Oke, mungkin Anya lagi nge-freeze nggak itu? Atau kedengaran nggak suara aku? Mungkin teman-teman yang lain kedengaran nggak suara aku? Boleh direspon dulu, guys. Kedengaran. Ya, kedengarannya mungkin langsung Saima aja ya mungkin ya. Gimana nih tanggapan Saima terkait kasus ini? Kalau menurut aku ini nggak setimpal ya hukumannya, dikarenakan dari FS itu sendiri nggak ada hukumannya gitu. Sementara pemerintah hanya memberi uang yang nggak seberapa kepada para korban. Jadi mungkin dari
dari pemerintah setempat bisa dianalisis kembali terkait dengan hasil putusan tersebut. Oke, jadi menurut Saima tadi kasus yang ini kayak belum setimpal gitu ya, karena dia hanya dikasih kompensasi berupa uang dan yang pelakunya tadi itu belum belum mendapatkan hukuman seperti itu ya. Mungkin karena kita melihat waktu ya teman-teman, mungkin tadi terakhir aja dari Saima, mungkin aku makasih banget buat kita semua yang udah menyelesaikan tugas ini dan bisa berdiskusi pada malam ini. Makasih banyak buat kalian yang udah ngeluangin waktunya. Mungkin terima kasih. Aku sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau keluputan. Kepada Allah aku mohon ampun. Mungkin last but not least, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi santi om, nama budaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih.